Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Atas TV dimanapun Anda berada. Kali ini kita berjumpa lagi dalam program Tokoh Kita bersama saya Agus Prianto. Dan kali ini kita bukan kedatangan ya. Ini justru kita berkunjung ya, diundang oleh tokoh yang satu ini. Tokoh ini sangat spesial, biasanya spesial, tapi kali ini sangat-sangat spesial ya kan. Baik dari tokohnya maupun dari tempatnya ya kan. Jadi karena beliau super sibuk, makanya kita bersilaturahmi lah ke tempat beliau. Bang Jaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Jaki. Waalaikumsalam, Mas Agung. Alhamdulillah. Apa kabar semua pemirsa? Alhamdulillah baik. Ya, pemirsa, izin saya memperkenalkan diri dulu, ya kan. Ini Bang Jaki ini adalah saya sebut beliau adalah Ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta. Ya, nama lengkapnya adalah Ahmad Yaki Iskandar. Ya, Bang Jaki ini sebelum jadi Ketua DPD Golkar Jakarta juga merupakan Bupati Tangerang. Ya, beliau Bupati Tangerang yang sangat sukses ya 2 periode. Nah kebetulan sekarang ini saya mendapat kesempatan untuk berbincang-bincang dengan beliau ya, dan nanti kita akan ingin tahu. Sengaja diundang ke kantor Golkar Jakarta. Alhamdulillah ini ruangannya sangat asri dan nyaman nih Bang Jaki. Alhamdulillah ya. Ada 3 lantai semuanya difungsikan dan banyak ruang meeting termasuk ruang untuk kegiatan partai. Iya, siap. Apalagi sekarang sedang persiapan dalam masa kampanye, juga persiapan untuk 14 Februari 2024. Siap. Ya, insya Allah lancar semua ya Bang Jaki ya. Amin. Ya, Bang Jaki, ini pemirsa Ras TV ya, terutama untuk di DKI Jakarta ingin tahu nih sejauh mana konsolidasi Golkar DKI untuk memenangkan pesta demokrasi dalam ini pemilu legislatif, pileg, dan juga pemilu presiden, pilpres ya. Mungkin Bang Jaki bisa menjelaskan kepada pemirsa dan masyarakat di DKI Jakarta khususnya. Baik, Mas Agus. Jadi hampir 1 tahun yang lalu Golkar DKI Jakarta sudah mempersiapkan bakal calon anggota legislatifnya, khususnya yang untuk DPRD Provinsi Jakarta. Nah, dalam perjalanan waktu tentu saja kami sudah dapat menerima daftar calon tetap dari KPU yang sudah terisi sesuai dengan nomor urut. Nah, sekarang ini proses konsolidasi sudah sampai persiapan saksi TPS. Dari kurang lebih 30.900 saksi TPS yang kami butuhkan. Sekarang kita sudah di posisi hampir 15.000 saksi TPS yang sudah sedang kita verifikasi. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini 30.900 sudah kita persiapkan. Bahkan ada 1.000 lebih yang kita persiapkan untuk saksi cadangan nantinya. Dan juga saksi untuk perhitungan di tingkat kecamatan. Nah, ini juga sambil berjalan, kita juga mempersiapkan program-program kampanye, karena kebetulan saya juga ditunjuk menjadi ketua tim kampanye daerah untuk DKI Jakarta, Provinsi Jakarta, oleh tim kampanye nasional Prabowo Gibran. Dan dalam waktu dekat ini kita sedang mempersiapkan sosialisasi program-program strategis dari Pak Prabowo dan Mas Gibran, khusus untuk masyarakat di Jakarta. Jadi secara komprehensif, kemudian paralel bekerja bersamaan semua, baik Golkar maupun untuk calon presiden dan wakil presiden kita, Pak Prabowo dan Mas Gibran, ini semua sedang berjalan dan sangat masif sekali pada hari ini. Alhamdulillah, semoga lancar juga semuanya. Amin. Kita doanya aja amin masyarakat untuk lancar, dan juga Golkar bisa meraih sebanyak-banyaknya kursi dan simpati masyarakat di Jakarta. Dalam catatan Atas TV, semenjak Bang Jaki menahkodai Golkar DKI ini, banyak sekali kegiatan yang dilakukan, ya kan. Nah, untuk pileg ini tentunya banyak kader-kader terbaik yang akan dicalonkan gitu kan di pileg nanti. Nah, ini sejauh mana nih persiapan para kader Bang Jaki ini, dan sudah berapa banyak caleg di Golkar DKI untuk
bertarung di kontestasi nanti? Ya, hampir semuanya sudah terisi ya, dari 106 kursi untuk DPRD DKI Jakarta semua sudah terisi 106, dan seluruh caleg dari seluruh dapil ini sedang bekerja pada saat ini untuk kembali meraih suara di masyarakat Jakarta dan juga memberikan kepercayaan bagi masyarakat Jakarta untuk mereka sebagai calon perwakilan di DPRD. Begitu juga yang DPR RI. Jadi semua dari 3 dapil ini semua sedang bekerja dan tentu saja dengan gaya dan juga stylenya masing-masing ya. Yang penting pesan kepada masyarakat bahwa bagaimana nanti program-program dari Partai Golkar, termasuk juga program Pak Prabowo Gibran, ini bisa dipahami dan dimengerti oleh masyarakat agar mereka bisa percaya. Ya, karena tentu saja program-program kita kan semua juga menuju kepada bagaimana mempercepat kesejahteraan masyarakat melalui program pembangunan fisik non-fisik, entah itu sektor kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan lain sebagainya. Ya, baik. Jadi tadi izin total ada berapa tadi untuk caleg DPRD DKI, Bang? 106 semuanya, 106 semuanya dari 10 dapil. Wah, lumayan banyak juga ya. Ya. Jadi terisi full semua ya, Bang, dapil ya? Alhamdulillah terisi full semua. Ya. Dan mudah-mudahan ada perubahan yang signifikan di tahun 2024. Amin, amin. Ini kita tahu juga bahwa dalam catatan Ratas TV, Golkar DKI banyak sekali diisi atau komposisinya itu adalah kader-kader muda. Mohon diklarifikasi, benar tidak, Bang? Dan kalau memang benar, apakah memang ini sengaja strategi Golkar memasang caleg muda ke dalam rangka, kita juga tahu ini kan Indonesia dalam bonus demografi ya kan? Apakah ini dalam rangka sana juga atau seperti apa, Bang? Ya, jadi memang kurang lebih hampir di atas 60%. Caleg-caleg kita ini berumur kisaran antara 25 sampai dengan 45 tahun ya. Saya katakan 45 tahun masih muda lah. Nah, ini kemudian yang juga membuka peluang. Sebetulnya kalau Partai Golkar ini partai yang sangat terbuka sekali. Dan kita sangat mendukung sekali generasi muda ini untuk berperan aktif di dunia politik ya. Dan ini juga bagian dari program regenerasi Partai Golkar. Maka dari itu caleg di 2024 ini didominasi lebih banyak oleh caleg-caleg muda. Ini sangat bagus sekali karena kita juga berharap nanti para generasi penerus generasi muda ini bisa berpartisipasi secara aktif di dunia politik kita. Ya, kita tahu sendiri sekarang ini kan dunia sudah hampir berubah nih, ya, di mana kemajuan teknologi, digitalisasi, juga robotik dan lain sebagainya, ini bisa merubah kita di masa yang akan datang. Dari itu, Golkar juga platformnya juga harus bisa mengadopsi dan mengakomodir seluruh kebutuhan-kebutuhan. Dan yang tahu ini kan anak-anak muda sekarang. Maka dari itu kita membuka peluang yang sebesar-besarnya buat anak-anak muda. Jadi saya dikatakan ini eranya anak muda gitu, Bang? Ya, kurang lebih begitu. Kita percaya anak muda bisa menjadi seorang pemimpin nanti, baik di 2024 ataupun di masa yang akan datang. Nah, ini banyaknya menarik. Ada target mungkin yang sudah dipasang oleh Abang itu kan, untuk di 2024 nanti. Kalau mungkin kemarin suara Golkar di pemilu lalu belum signifikan, apakah Abang punya target tertentu, ya kan? Kira-kira mungkin pemirsa juga ingin tahu ini kan. Karena saya lihat banyak nih kegiatan sosial di luar masyarakat, ke masyarakat kemarin banyak saya lihat gitu kan. Jadi 2019 kemarin perolehan Partai Golkar jauh sekali menurun, sangat drastis karena berbagai macam hal ya. Baik yang politis, teknis maupun non-teknis. Kita tidak melihat ke belakang lagi, yang kita lihat adalah besok 2024 tanggal 14 Februari. Nah, target Partai Golkar untuk DKI Jakarta di DPRD Provinsi DKI Jakarta dari 6 kursi kita memiliki target 14 kursi. Diberikan target 14 oleh DPP.
Bayangkan 100% lebih tuh Ya. targetnya Hmm. dari 10 dapil. Ya. Mudah-mudahan 10 dapil semua bisa terisi dan Ya. beberapa dapil bisa mendapatkan 2 kursi. Ya. Kemudian ada 3 dapil untuk DPR RI. Ya. Dan semuanya kalau 2019 hanya ada 1 perwakilan kita dari 1 dapil dari Jakarta 2, tapi besok itu saya diberikan target untuk 3-tiganya terisi oleh 1 perwakilan. Ya. Jadi dari 1 menjadi 3 kursi. Nah, Ya. ini target yang luar biasa sekali tantangannya Ya. ya. Dan buat saya ini tantangan yang cukup menarik Ya. karena memang Jakarta ini semenjak era reformasi hampir tidak bisa didominasi oleh Partai Golkar. Ya. Ya. Maka dari itu tantangan ini sangat luar biasa sekali. Mudah-mudahan dengan kerja keras kita semua, soliditas seluruh kader Partai Golkar, kita bisa meraih seluruh target-target tersebut dan mencapai prestasi yang diberikan oleh DPP Partai Golkar. Ya, luar biasa. Ya. Pemirsa Ras TV, ini menarik sekali. Ini beliau juga menurut catatan Ras TV sangat rajin turun ke bawah, ya kan? Dan Alhamdulillah. yang menarik juga dalam catatan kita, kalau nggak salah kemarin ada korban kebakaran di Cikini ya, Bang ya? Ya. Nah, itu ini kita sangat terharu juga ya. Ini kantor Golkar Menjadi tempat penampungan hampir Bang, 3 bulan ya. Hampir 3 bulan pemirsa. Ya, ini Beberapa kakak. ya ini memang sudah jadi apa namanya, Bang ya? Apa namanya? Jadi semenjak saya menjadi ketua 2020, tidak lama kita langsung menghadapi pandemi COVID-19. Ya. Nah, di sana saya memimpin seluruh kader Partai Golkar untuk berbuat aktif di tengah masyarakat kita, membantu masyarakat yang pada saat itu membutuhkan sekali banyak dukungan dan bantuan ya, baik dukungan moral, kemudian juga bantuan-bantuan sosial, bahkan sampai sembako dan juga program untuk vaksinasi waktu itu. Bukan cuma sekedar bagi-bagi masker dan lain sebagainya. Dalam perjalanan ada musibah-musibah, yaitu kebakaran maupun kebanjiran, yang sudah barang tentu kader Partai Golkar harus hadir di tengah masyarakat agar kehadiran mereka ini bisa dirasakan. Nah, salah satunya tidak jauh dari lokasi kantor kita. Sempat ada kejadian kebakaran yang kemudian menyebabkan hampir 20 kakak lebih harus kita pindahkan. Nah, sebagian besar tinggal di kantor ini hampir selama 3 bulan. Mengungsi di sini selama Mengungsi di sini ya, karena dan selama 3 bulan itu secara bertahap mereka mendapatkan tempat tinggal sementara sambil menunggu beberapa bangunan yang sedang dibangun kembali oleh mereka secara swadaya. Dan kita juga bantu untuk pembangunan fisiknya. Jadi ya alhamdulillah keberadaan kantor ini banyak membantu untuk masyarakat sekitar. Tadi kita juga jadikan tempat ini menjadi pusat vaksinasi waktu itu, pusat untuk penyebaran dan pembagian sembako yang membutuhkan. Bahkan juga kita jadikan tempat ini untuk pusat segala informasi mengenai kebutuhan masyarakat pada saat pandemi apalagi. Ya pemirsa, ini bukti bahwa Golkar selalu hadir sama rakyat gitu ya Bang Jaki ya. Alhamdulillah. Ya, jadi bukannya slogan, bahwa Golkar berbuat nyata ya kan. Nah, karena Ras TV juga bukan hanya menyebarkan berita hoax, tapi memang mengamati bahwa memang benar ada kejadian pengungsi kebakaran di daerah Cikini itu mengungsi di kantor Golkar. Bahkan ada kejadian yang di Pelumpang. Ketika pipa gas di sana meledak. Kantor Golkar Jakarta Utara yang di Walang itu menjadi tempat pengungsian sementara juga pada saat itu. Pada saat kejadian. Dan itu bisa kebetulan di sana memang ada fasilitas selain aula, kita juga punya masjid atau musolah lah, kita katakan, yang beberapa kamar mandi. Jadi keluarga yang pada saat itu ketakutan dan juga mengalami kebakaran rumahnya itu semua ditampung di sana. Dan secara bertahap 1 hari kemudian dibantu oleh Pemprov DKI mulai ditangani di daerah-daerah ataupun di tempat-tempat yang memang untuk penanganan pengungsi. Tapi malam hari itu semuanya masuk ke kantor Golkar dan kita layani dengan baik.
kita berikan di ruang-ruang tersebut kita berikan pelbet, terus kemudian juga tempat tidur sementara. Malam hari itu kita persiapkan makan minumnya juga, dan seluruh kebutuhan untuk terutama ibu-ibu dan anak-anak. Ya, pemirsa Ratas TV, terutama Anda yang tinggal di Jakarta maupun masyarakat Jakarta, Anda sudah menyaksikan juga pemaparan beliau. Rupanya Golkar memang berbuat nyata di masyarakat. Alhamdulillah. Oke, Bang Jaki, terkait tadi sedikit ke belakang mengenai pencalekan ini, saya dengar juga Abang ini juga ikut bertarung menjadi caleg di PRRI, kalau nggak salah, betul Bang? Iya. Bisa dijelaskan caleg nomor berapa dan belum mana Bang? Ini bisa tahu nih, kita sekaligus nih. Saya diberikan tugas oleh Pak Ketua Umum karena sebagai pimpinan DPD Partai Golkar DKI Jakarta, saya diberikan tugas juga untuk menjadi calon anggota legislatif. Hanya memang saya harus menyelesaikan dulu tugas di Kabupaten Tangerang sebagai pimpinan daerah yang baru saja selesai di tanggal 22 September lalu 2023. Kemudian 24 saya melakukan pendaftaran ke KPU dan baru 4 November saya ditetapkan sebagai salah satu daftar calon anggota legislatif tetap yang dikeluarkan oleh KPU pusat maupun Jakarta. Nah, ini juga menjadi tantangan berikutnya. Setelah tadi saya sebagai ketua Golkar diberikan target dari 6 kursi menjadi 14 kursi, sekarang pun saya dijadikan salah satu calon anggota legislatif untuk menambah dan juga memastikan suara Golkar di DPR RI bertambah. Jadi luar biasa. Tambah lagi sekarang menjadi ketua tim kampanye daerah untuk Prabowo Gibran. Luar biasa. 3 kerjaan sekaligus. Masya Allah. Mudah-mudahan ini ada ada berkahnya Bang ya. Amin. Buat masyarakat Cemara Bang Jaki ya. Apa target Abang dalam konteks ketika nanti target 14 kursi tadi kan Surabaya? Tercapai. Apakah nanti Abang juga ingin menguasai tanda kutip gitu kan pimpinan DPRD gitu kan, mengincar posisi di sana atau mungkin nanti seperti apa gitu loh. Jadi gini, yang pertama tentu saja bagaimana Golkar bisa mendapatkan kepercayaan dari masyarakat DKI Jakarta untuk menempatkan kader-kader kita yang juga notabene adalah perwakilan dari masyarakat Jakarta di DPRD DKI Jakarta maupun di DPR RI. Nah, yang kedua, memang hasil musda dari DPD Golkar DKI Jakarta menetapkan saya sebagai bakal calon gubernur DKI Jakarta. Tapi itu nanti kita tunggu di Pilkada 2024 setelah Pileg dan Pilpres ini selesai. Nah, kita lihat dari perolehan Pilegnya untuk kursi di DKI Jakarta maupun DPR RI dan juga hasil dari Pilpresnya. Ini menjadi satu ukuran, tolak ukur bahwa kesiapan kita nanti menghadapi pilkada di DKI Jakarta. Artinya ketika nanti misalnya target Golkar tercapai, dalam hal ini Golkar DKI tercapai, tadi 14 kursi tercapai, syukur-syukur juga Abang memimpin sebagai pemimpin TKD, Prabowo Gibran juga menang gitu kan, dan saya jalan dengan DPR RI, Abang juga waktu DPR RI, apakah nanti ini akan memuluskan jalan Abang untuk menuju ke Pilkada 2024 DKI itu Abang? Insya Allah, tapi sebagai kader saya menunggu fatsun dan patuh kepada fatsun Partai Golkar. Apapun nanti yang diputuskan dan diberikan tugas serta mandat, ini saya lakukan sebaik-baiknya. Seperti 3 tugas tadi yang harus saya selesaikan di Februari tanggal 14 2024 tadi. Ini yang kemarin soal debat, apakah memang ada pengaruh besar untuk hasil debat kemarin yang sama Mas Gibran, ya kan? Apakah Mas Gibran punya magnet luar biasa di DKI, Bang? Setelah debat kemarin, Bang? Alhamdulillah, setelah hasil debat kemarin, pandangan masyarakat, khususnya masyarakat DKI yang rasional, terhadap kemampuan Mas Gibran, itu jauh berbeda sekali sekarang. Apalagi dengan gaya khasnya anak-anak muda sekarang Mudah-mudahan ini memberikan dampak positif kepada keyakinan dan kepercayaan masyarakat untuk memilih pasangan Prabowo Gibran. Sangat luar biasa sekali. Jadi saya sangat yakin bahwa apa yang disampaikan oleh Mas Gibran
itu dengan bahasa yang sederhana dan bisa dimengerti oleh masyarakat. Kemudian juga program-programnya implementatif. Ya. Ya. Banyak sekali yang memang menimbulkan pertanyaan-pertanyaan. Ya. Tapi sebetulnya di Tangerang juga ada kok. Ya. Misalnya perpindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN. Kabupaten Tangerang pernah laku itu. Pusat pemerintahan yang tadinya kabupaten berada di kota Tangerang, kita pindahin ke Tiga Raksa. Dulu banyak pertanyaan, apa mungkin bisa? Tapi sekarang seperti apa nanti? Nah, seperti apa nanti? Orang sangat khawatir dengan masa depan yang belum kita jalani padahal. Ya, tapi kalau kita punya perencanaan yang matang, kita punya langkah-langkah yang pasti, walaupun secara bertahap dan memakan waktu, insya Allah bisa berkembang. Bayangkan sekarang Tiga Raksa, harga tanah udah berapa? Fasilitas dan lain sebagainya juga sebentar lagi akan ada jalan tol yang melintas ke sana. Ini nggak terbayangkan waktu itu, Bang ya? Wah, waktu itu mungkin kalau udah ada media telekomunikasi digital, orang udah ribut duluan tuh dari tempat yang sudah terfasilitasi gitu ya, pindah ke tempat yang sama sekali baru. Tapi di sana kan ada motif, ada semangat untuk melakukan pemerataan pembangunan. Dari daerah yang sudah terbangun dan menjadi epicentrum pembangunan dan juga epicentrum kehidupan yang lain, sosial, ekonomi, dan lain sebagainya, ke daerah yang benar-benar baru. Dan ini contoh kecil aja, memang nggak bisa dibandingkan apple to apple, tapi paling tidak ada semangat yang harus kita bangun dari sejarah perpindahan ibu kota Kabupaten Tangerang dari Tangerang ke Tiga Raksa. Luar biasa. Bang Zaki, mungkin ini sebagai segmen terakhir, ada mungkin harapan Abang untuk masyarakat, baik terkait dengan Pilpres, ya kan, dengan jagoan koalisi Indonesia Maju nih, gitu kan? Indonesia Maju. Seperti apa? Kemudian nanti untuk Golkar seperti apa? Masyarakat, baik masyarakat maupun untuk para kader, para simpatisan, ya kan? Golkar, silakan Bang. Terima kasih kepada seluruh masyarakat DKI Jakarta. Saya Ahmed Zaki Iskandar, Ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta, dan juga Ketua Tim Kampanye Daerah untuk pasangan Presiden Prabowo Gibran, mengajak dan mengimbau pada seluruh masyarakat untuk hadir ke TPS dan memberikan suaranya pada tanggal 14 Februari 2024. Ingat dan catat itu, suara kita sangat berarti untuk menentukan masa depan Indonesia di masa yang akan datang. Dan tentu saja dengan program-program Partai Golkar yang realistis, kemudian juga dengan persiapan para personil calon anggota legislatif, pimpinan daerah yang sudah dipersiapkan oleh Partai Golkar yang matang dan berpengalaman, serta program-program strategis nasionalnya Pak Prabowo Gibran, ini mudah-mudahan bisa memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk memilih Partai Golkar, kader-kader Partai Golkar, dan Pak Prabowo dan Mas Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Ingat, tanggal 14 Februari 2024. Golkar menang, rakyat sejahtera. Prabowo Gibran, insya Allah Indonesia maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.